do you want to be? What do I say to people? I was not gonna run you in. Who took pleasure in having a man beside her? Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Samuel yang sedang dalam perjalanan mencari ayahnya yang bernama Alex Jarrod. Di tengah perjalanan, Samuel sempat bertanya kepada beberapa orang, namun tak ada satupun dari mereka yang mengenal ayahnya. Di samping itu, penduduk setempat juga kesulitan memahami bahasa Inggris yang digunakan Samuel. Ketika melanjutkan perjalanannya, Samuel melirik pada foto ayahnya yang terbang melayang di atas jok mobil. Karena tidak fokus, Samuel tiba-tiba menabrak seekor anak babi. Samuel segera turun dari mobilnya untuk memeriksa. Saat itu, Samuel sedikit lega karena anak babi itu ternyata masih hidup. Karena merasa kasihan, Samuel memutuskan untuk membawa anak babi itu ke dalam mobil. Di dalam perjalanan, dia menyadari jika anak babi itu tampaknya sudah tak bergerak lagi. Samuel berkesimpulan jika hewan itu sudah koit. Akhirnya Samuel menepikan mobilnya untuk menguburkan anak babi itu. Ketika sedang menggali tanah, Samuel dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita yang muncul secara tiba-tiba. Dan saat bersamaan, anak babi itu kembali bergerak dan ternyata anak babi itu hanya tertidur lelap. Itu berarti anak babi itu masih hidup. Samuel pun kembali membawa babi tersebut ke mobil. Wanita itu pun mengaku jika dialah pemilik anak babi tersebut. Samuel awalnya tidak mengerti bahasanya. Namun, ternyata gadis itu bisa berbahasa Inggris dengan baik. Wanita itu mengatakan jika dia telah mencari babi itu sejak pagi hingga larut malam. Karena merasa bersalah, Samuel pun menawarkan diri untuk mengantar gadis itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, anak babi itu terlihat sehat dan segera masuk ke kandangnya. Di sana, Samuel disambut hangat dan dijamu dengan makanan dan minuman oleh wanita bernama Kirky itu. Saat itu, mereka menyempatkan untuk mengobrol. Samuel pun menanyakan tentang ayahnya, Alex Jarrod yang selama ini dia cari. Namun, Kirky mengaku tidak mengenal nama itu. Saat itu Kirky mengatakan jika dia mahir berbahasa Inggris, karena almarhum ibunya adalah seorang guru bahasa Inggris. Setelah itu, Kirky mempersilahkan Samuel untuk beristirahat dan boleh tinggal di rumahnya selama Samuel mau. Namun, Samuel justru mengatakan jika dia akan pergi besok pagi untuk melanjutkan perjalanan mencari ayahnya. Malam itu Samuel tampak tidur dengan nyenyak. Kirky yang terpesona kepada Samuel menganggap jika pira itu adalah anugerah dari mendiang ibunya yang telah meninggal. Namun, karena mengetahui bahwa Samuel akan pergi, hatinya menjadi sedih. Kirk pun mulai memutar otak agar Samuel tetap tinggal bersamanya. Ketika terbangun di pagi hari, Samuel dikejutkan dengan kejadian yang mengerikan. Di depannya berdiri Kirky bersama ayahnya yang bernama Obeng dan seorang pemuda bernama Jaguk. Kirky meminta kepada ayahnya agar Samuel bisa tetap tinggal bersama mereka. Saat Samuel bertanya tentang maksud dari mereka, Jaguk seketika melayangkan pukulan pada Samuel Translate because I don't understand. dan membuatnya pingsan. Setelah itu, Samuel dimasukkan ke kandang babi dan lehernya diikat rantai dalam kondisi tanpa sehelai benang. Di sana, tampak Jaguk yang benar-benar tidak menyukai Samuel karena rasa cemburu. Jaguk ini sudah berkali-kali nembak Kirky, namun selalu ditolak. Samuel yang tak berdaya hanya bisa meronta-ronta. Karena emosi, Samuel seketika meludahi Kirky. Obeng yang melihat itu langsung menghajar Samuel tanpa ampun. Keesokan harinya, Samuel benar-benar diperlakukan seperti babi. Bahkan dia juga diberi makanan babi. Tentu Samuel menolak dan menendang makanan itu. Obeng sempat ingin memukulnya lagi, namun Kirky menahannya. Kirky mengingatkan bahwa jika Samuel ingin bahagia, maka dia harus menurutinya.
You want to be happy? Di malam harinya Samuel terbangun dan mendapati makanan manusia di hadapannya. Dengan perut kosong, Samuel pun berusaha meraih makanan itu. Tetapi rantai di lehernya terlalu pendek. Dia pun kalah cepat dari seekor babi yang terlihat sedang menyantap makanan itu. Keesokan harinya, dua bersaudara bernama Wilhelm dan Mark yang juga merupakan tuan jaguk mendatangi Samuel. Samuel pun meminta tolong kepada mereka agar rantainya dilepaskan. Namun Mark dan saudaranya malah memiliki niat lain. Mereka ingin membeli Samuel untuk dijadikan budak penggarap perkebunan mereka. Samuel ditawar dengan barter 8 ekor babi dan 1 ton pakan ternak. Namun ayah Kirki menolak dan mengatakan jika Samuel diutus Tuhan untuknya dan dia tidak ingin Tuhannya murka. Malam harinya, Jaguk datang dengan niat mencuri Samuel. Dia menjalankan perintah dari tuannya, sembari ingin menjauhkan Samuel dari wanita pujaannya itu. Namun, Kirki terbangun dan mendapati mereka telah kabur. Jaguk dan Samuel segera kabur dan diikuti Kirki yang mengejar sekuat tenaga. Setelah itu, Jaguk berhenti dan mengatakan kepada Kirki jika Samuel tidak akan pernah bisa mencintainya. Mendengar itu, Kirki seketika memukul Jaguk dan mereka pun akhirnya berkelahi. Menyadari perkelahian itu, Samuel putar balik. Saat Jaguk akan memotong hidung Kirki, Samuel pun datang untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba ayah Kirki datang dan melepaskan tembakan senapannya. Jancuk pun dimaki-maki dan disuruh pergi. Karena telah menyelamatkan Kirki, mulai hari itu Samuel diberi makanan yang lebih enak dan yang terpenting dia dipakaikan celana. Samuel sempat bertanya kepada Kirki mengapa Kirki melakukan ini kepadanya. Namun Kirki tidak memberikan jawaban yang pasti. Tak hanya itu, rantai Samuel pun diperpanjang agar dia bisa bekerja membersihkan kandang dan memandikan babi. Setelah beberapa waktu berlalu, Samuel tampak bekerja dengan rajin. Dikarenakan ada pesta di rumah mereka, Samuel pun dimandikan. Seluruh tubuhnya disabuni oleh Kirki tanpa terkecuali hingga bersih. What do I say to people? I'm not finished. Pada pesta hari itu, Samuel diperkenalkan kepada para tamu dan ikut makan babi bersama mereka. Kirki bahkan mengajak Samuel menari malam itu. Pemandangan itu membuat Jaguk semakin cemburu. Malam itu Samuel menemukan mobilnya. Ketika dia memutar kunci kontak, lampu mobil menyala tepat di depan Kirki. Kirki pun berteriak karena menganggap jika Samuel ingin melarikan diri. Meskipun sebenarnya Samuel tidak berniat kabur karena rantai yang masih mengikat di lehernya. Benar-benar berniat kabur karena rantai masih mengikat lehernya. Akibatnya, Samuel pun disiksa dengan cara dicambuk. I was not gonna run you in. Who took pleasure in having a man beside her. Keesokan harinya, sisa babi Kirki pun dijual. Dan tanpa diduga, anak babi kecil yang pernah dia tabrak datang dan memberikannya tang untuk melepaskan rantai di lehernya. Saat mereka mencari babi yang belum masuk, Samuel menyelinap masuk ke mobil yang akan membawa para babi. Hari itu Samuel akhirnya berhasil kabur dari tempat laknat itu. Namun, di tengah perjalanan mobil yang dia tumpangi malah mengalami kecelakaan. Samuel melarikan diri ke arah hutan diikuti oleh para babi. Di rumahnya, Kirki yang akan memberi makan Samuel menjerit karena mendapati Samuel sudah tidak ada. Kirki menangis sejadi-jadinya karena orang yang dia cintai telah pergi. Di tempat lain, Samuel terus berlari di tengah hutan agar semakin jauh dari desa Kirki. Namun sayangnya, dia malah terperosok masuk ke dalam lubang jebakan. Setelah sadar, dia mencoba keluar, tetapi tidak berhasil sehingga dia memutuskan untuk bermalam di dalam lubang itu. Pagi berikutnya, ada yang melemparkan tali ke dalam lubang. Ternyata itu adalah si anak babi yang telah menyelamatkannya. Ini adalah kali kedua Samuel diselamatkan oleh anak babi itu.
Samuel pun melanjutkan perjalanannya bersama para babi. Every word, even though they Sedangkan di rumahnya, Kirky tampak terus menangisi kepergian cintanya. Dia selalu teringat masa bahagia ketika Samuel masih dirantai. Di tempat lain, Samuel yang gagal menemukan ayahnya, malam itu menjadi galau dan tiba-tiba teringat-ingat kepada Kirky. Ternyata selama ini meskipun dia dirantai, Kirky sangat perhatian padanya, dan hal ini membuat Samuel terkesan. Samuel pun memutuskan untuk kembali ke rumah Kirky. Dari kejauhan, Samuel mendengar suara tembakan di kebun jagung. Ternyata itu adalah ayah Kirky dan Mark bersaudara serta Jaguk yang sedang mencari para babi dan Samuel. Samuel tertangkap oleh ayah Kirky dan langsung menodongkan senapan. Mark meminta agar kaki Samuel ditembak. Namun ayah Kirky menolak karena dia ingin Samuel menunjukkan di mana para babi. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Secara tiba-tiba, Jaguk merebut senjata karena ingin menembak Samuel. Oh, it's wrong! Samuel pun berlari, dan tak lama kemudian terdengar suara senapan meletus. Samuel berhenti dan perlahan kembali untuk mencari tahu siapa yang tertembak. Ternyata yang tertembak adalah ayah Kirky. Namun Samuel tidak tahu siapa penembaknya, karena Mark bersaudara dan Jaguk sudah tidak ada di sana. Karena kasihan, Samuel menolong ayah Kirky dan mengantarkannya pulang tanpa sedikit pun menyimpan dendam. Akhirnya Samuel bisa kembali ke Kirky, namun sekarang bukan sebagai budak, melainkan sebagai pahlawan yang menyelamatkan ayahnya. Saat di rumah, ayah Kirky mengatakan bahwa Samuel adalah anugerah dan meminta Kirky menikahinya. Di malam hari, saat mereka beristirahat, mereka mendengar sesuatu. Ternyata kandang babi mereka sudah terbakar. Samuel segera berusaha menyelamatkan para babi. Ternyata api cemburu yang dirasakan oleh Jaguk tak hanya membakar hatinya, namun juga telah membakar kandang para babi. Terjadilah duel antara Samuel dan Jaguk, dan perkelahian itu akhirnya dimenangkan oleh Samuel. Beberapa hari kemudian, Samuel dan Kirky akhirnya menikah dan mereka pun hidup bahagia. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe. Dievs tas kungs, lai sveitī jūs! night.